Kau berdiri di sana, di tengah ruangan yang terasa menyusut, di tanganmu kau genggam sebuah fakta. Sesuatu yang solid, tak terbantahkan, dan logis. Kau pikir itu adalah perisaimu, senjatamu. Di seberangmu berdiri dia. Dia tidak memegang apa-apa, tangannya kosong. Tapi di sekelilingnya udara bergetar. Dinding seolah melengkung oleh kekuatan tak terlihat. Ini bukan lagi percakapan. Ini adalah badai. Dan kau melakukan kesalahan yang telah dilakukan jutaan pria sebelummu. Kesalahan fatal. Kau mencoba melawan badai dengan sebilah pisau logika. Kau mulai bicara. Kalimatmu tertata rapi. Poin A mengarah ke poin B. Kau tunjukkan bukti. Kau paparkan kronologi. Kau yakin kebenaran logismu akan menenangkan segalanya. Tapi lihat matanya. Apakah dia mendengarkan kata-katamu? Tidak, dia mendengarkan nada suaramu. Dia merasakan energi di balik argumenmu. Dan yang dia dengar bukanlah solusi. Yang dia dengar adalah serangan. Setiap fakta yang kau lontarkan tidak menjadi air yang memadamkan api. Itu menjadi minyak. Setiap argumen logis yang kau sodorkan tidak membangun jembatan. Itu membangun dinding yang lebih tinggi di antara kalian. Kau semakin frustrasi. Kenapa kamu tidak mengerti? Ini sangat sederhana, bisikmu dalam hati. Kau merasa benar, dan semakin kau merasa benar, semakin kau salah. Selamat datang di medan perang di mana logikamu tidak memiliki kekuatan. Di sini kebenaran bukanlah angka atau urutan. Kebenaran adalah apa yang dirasakan. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Otak manusia beroperasi dalam dua mode utama, sistem limbik, pusat emosi purba, dan korteks prefrontal, singgasana logika modern. Saat emosi mengambil alih, terutama emosi yang kuat seperti sakit hati, takut, atau marah, sistem limbik membajak kendali. Ia berteriak lebih keras dari bisikan nalar. Korteks prefrontalmu mungkin berkata, ini tidak rasional. Tapi sistem limbiknya berkata, aku dalam bahaya, aku diserang. Aku harus bertahan hidup. Logikamu dalam konteks ini tidak dianggap sebagai tawaran perdamaian. Itu dianggap sebagai invalidasi. Sebagai pesan bahwa apa yang dia rasakan itu salah. Dan tidak ada yang lebih cepat memicu mode pertahanan emosional selain perasaan tidak divalidasi. Kau tidak sedang berdebat dengannya. Kau sedang berdebat dengan insting bertahan hidup berusia ribuan tahun. Kau tidak akan pernah menang. Ini bukan karena logikamu lemah atau karena dia terlalu emosional. Ini karena kalian berbicara dalam dua bahasa yang sama sekali berbeda. Bahasa logika berurusan dengan apa yang terjadi. Bahasa emosi berurusan dengan apa artinya ini bagiku. Dua alam realitas yang berbeda. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja dia sang arsitek dan dia sang penyair. Mereka hidup di sebuah rumah yang mereka bangun bersama. Suatu hari, sang penyair gelisah. Rumah ini terasa dingin, katanya sambil memeluk dirinya sendiri. Matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah hujan. Sang arsitek mendengar ini, langsung beralih ke mode solusi. Dia mengeluarkan termometer. Tidak dingin, katanya. Suhu stabil di 22 derajat Celcius, sesuai standar kenyamanan termal. Dia lalu menunjukkan data dari sistem pemanas, grafik konsumsi energi. Dia membuktikan secara logis bahwa rumah itu tidak dingin. Dia benar. Dan dia telah kalah telak. Karena dingin yang dia maksud bukanlah tentang suhu. Itu adalah metafora. Dingin berarti aku merasa sendirian. Dingin berarti aku merasa jauh darimu. Dingin adalah permintaan untuk kehangatan emosional. Sang arsitek dengan semua datanya tidak mendengar permintaan itu. Dia hanya mendengar masalah teknis yang perlu diperbaiki. Dia mencoba memperbaiki termostat, padahal yang rusak adalah koneksi di antara mereka. Ini adalah inti dari semuanya. Di balik badai emosi, seringkali ada permintaan yang sederhana dan rapuh. Permintaan untuk didengar, bukan untuk diselesaikan. Untuk dipahami, bukan untuk diperbaiki. Saat kau menyodorkan logika, kau berkata, perasaanmu tidak valid, izinkan aku memperbaikinya dengan faktaku. Ini adalah puncak keangkuhan intelektual dalam dunia emosi. Lalu, apa yang seharusnya kau lakukan? Menyerah, mengalah? Tidak. Kau harus melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit dan jauh lebih kuat. Kau harus mendengarkan, bukan mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tapi mendengarkan apa yang ada di baliknya, musik di balik lirik, rasa sakit di balik kemarahan, ketakutan di balik tuduhan. Langkah pertama adalah validasi, bukan persetujuan, tapi validasi. Dua hal yang sangat berbeda. Validasi tidak berkata, kau benar. Validasi berkata, aku melihatmu, aku mendengar rasa sakitmu. Kalimat seperti, pasti berat sekali merasakan itu, atau aku bisa mengerti kenapa kamu merasa seperti itu, adalah mantra yang kuat. Itu adalah air, bukan minyak. Itu meredakan badai, bukan karena kau setuju dengan sumbernya, tapi karena kau mengakui keberadaannya. Hanya setelah badai emosi mereda, barulah ada ruang untuk logika.
Hanya setelah perasaan divalidasi, barulah pikiran bisa diajak berdiskusi. Urutannya tidak bisa dibalik. Mencoba memasukkan logika di tengah badai emosi adalah seperti mencoba menanam bunga di tengah angin topan. Kau harus menunggu badai berlalu dan menenangkan tanahnya terlebih dahulu. Ini adalah sebuah tarian antara dua dunia. Dan kau, pria logis, telah lama mencoba menari waltz di arena mosh pit. Kau harus belajar ritme yang berbeda. Berhentilah mencoba menjadi benar. Mulailah mencoba untuk terhubung. Dalam hubungan manusia, koneksi akan selalu mengalahkan kebenaran. Lain kali kau berhadapan dengan badai itu, letakkan senjatamu. Letakkan perisai faktamu, tarik napas, dan alih-alih bertanya, bagaimana cara memperbaikinya? Tanyakan, apa yang kamu rasakan? Itu adalah kunci yang membuka pintu yang tidak bisa didobrak oleh logika. Itu adalah kompas yang menuntunmu melewati lautan yang tidak bisa dipetakan oleh nalar.